Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menemukan tugas UAS, tugas pemrograman mobile dengan saya Karisma Ilham Nusantara dan rekan saya Ahmad Dhani Setiawan. Untuk penjelasan mengenai aplikasi, di sini soal yang pertama adalah penjelasan singkat terkait aplikasi. Di sini kami membuat aplikasi berbasis mobile, yaitu aplikasi cek pajak yang berfungsi untuk memasukkan histori pajak ke dalam sistem aplikasi mobile yang kami buat, yang terutama masukkan NTPN tersebut. Kemudian untuk dicoba run aplikasinya, Mas Dhani. Oke, sebentar. Ya, siap. Emulatornya masih loading. Rekamannya bisa di pause dulu. Sini kami lanjut sebentar. Oke. Di sini kami lanjutkan berikut run programnya. Untuk fitur aplikasi cek pajak sendiri, di sini terdapat fitur login maupun register. Untuk yang diperintahkan oleh Bapak Rosi selaku dosen, yaitu CRUD ke database. Di sini yang kami kerjakan yang CRUD itu di bagian register, login dan register akun. Bisa dicoba, ikut dicoba oleh Mas Dhani. Oke, bentar. Ini kenapa nggak bisa begitu? Saya tutup dulu, hanya berat. Admin, passwordnya admin. Ini juga ada dummy user. ADMIN. Yang Kok register? Sampai 6 ya. Bentar ya. Oh ini masuk. Sini sudah masuk di aplikasi. Di sini ada fitur entry perhitungan pajak, cek NTPN dan informasi perhitungan pajak. Fitur yang disediakan dalam aplikasi cek pajak. Untuk fitur entry perhitungan pajak bisa dicoba. Di sini pengguna dapat memasukkan nominal pajak yang akan dipotongkan. Di sini nominal pajaknya itu yaitu nominal belanjanya, kemudian ID billingnya berapa, ID billingnya kode ID billing berapa dari potongan pajak tersebut. Nanti apakah dipotongkan di misalkan contoh nomor ID billingnya yang didapat dari aplikasi DJP online. Kemudian misalkan belanjanya 1 juta. Di sini mau bayarkan apa? Di sini untuk perhitungannya ada DPP, kemudian PPN, PPh 21, PPh 22, begitu juga PPh 23. Contohnya untuk PPh 21 di sini untuk golongan. Misalkan golongan 1A, golongan 1 itu tidak dikenakan potongan. Misalkan golongan 3 di sini dikenakan potongan 50.000. Di sini sudah diatur di programnya perhitungannya berapa persen sesuai dengan ketentuan dari pemerintah mengenai potongan pajak tersebut. Kemudian bisa kembali. Di sini untuk CRUD perhitungannya sudah dibuatkan. Kemudian kembali. Untuk fitur selanjutnya yaitu cek NTPN.
Di sini sudah ada fitur untuk masukkan NTPN-nya untuk merecord data yang kita miliki. Nanti kita kan dapat billing, kemudian kita masukkan apakah masuk kategori PPN dan dapat potongan pajaknya berapa. Nanti bisa jadi histori kita jika kita ditanyain sewaktu-waktu potongan pajak belanja ini nomor NTPN-nya berapa, jadi kita nanti bisa setor seperti itu. Untuk selanjutnya informasi perhitungan pajak pada fitur aplikasi kami, yaitu coba dibuka, yaitu ini standar pemotongan pajak dari Ditjen Pajak. Di sini yang paling baru yang saya dapat sudah saya masukkan pada aplikasi untuk dilakukan evaluasi. Bila potongan pajak kita salah, maka kita harus menggunakan standar yang diberikan oleh pemerintah ini. Di sini rinciannya pajaknya, potongannya. Ya. Untuk PPN sendiri 10% yang kita tahu, untuk PPh 23 itu 2%, untuk PPh 22 itu 1,5%, untuk PPh 21 jasa itu menyesuaikan golongan 1 0 dan seterusnya. Kemudian lanjut Mas Dani di soal nomor C dari UAS, yaitu penjelasan singkat terkait kode program. Oke, saya Ahmad Dhani Setiawan. Di sini akan menjelaskan kode program yang telah kami buat untuk aplikasi cek pajak. Jadi untuk struktur program, yaitu kita ada beberapa menggunakan konsep MVC, cuman tidak sepenuhnya MVC. Di views untuk tampilan-tampilan coding logic untuk tampilan kita kelompokkan di folder views atau package views, sedangkan untuk model dari tiap-tiap yang objek yang kita butuhkan ada di folder model, dan helper di sini yang berhubungan dengan koneksi database. Dan di sini kita menggunakan komponen-komponen bawaan Android. Untuk database kita menggunakan SQLite. Jadi sedikit penjelasan mengenai misalnya ada perhitungan di code perhitungan pajak. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Mas Ilham perhitungan ketika setelah input angka dan input PPh 21, PPh 23 itu akan terkalkulasi otomatis hasil dari pajak yang sesuai di klik tersebut. Nah, ini di sini perhitungannya sudah tercantum ya, sudah terbuat di sini mulai dari formatting menjadi rupiah, terus masuk ke perhitungan PPh 21, terus PPh 23 dan seterusnya. Oke. Terus untuk gambaran model, di sini kita ada dua model, yaitu teks ini untuk perhitungan dan user ini untuk user login. Nah, di dalam teks ini ada getter setter ya, seperti biasa getter setter dan konstruktor dari model tersebut. Terus untuk model user sama, cuman di sini hanya terdapat konstruktor saja. Nah, kita masuk ke DB. Di sini ada code untuk database. Ini sudah dicantumkan database-nya namanya cek pajak, dan ini lokal karena menggunakan SQLite. Dan di sini dideklarasikan metode untuk overriding dari bawaan library dari SQLite-nya. Nah, di sini kita bisa dapat importan. Nah, di sini sudah langsung ketika dia mengextend library SQLite Open Helper, otomatis
akan mengoverride beberapa metode yang kita butuhkan untuk pembuatan tabel dan pembuatan database. Terus untuk helper di task di sini adalah di sini semua berisi kode untuk membuat tabel dan CRUD dari perhitungan teks itu tadi. Jadi mulai nama tabel, kolom, dan query untuk pembuatan tabel, dan serta ada CRUD penambahan perhitungan teks itu tadi, dan ada bracket untuk penghapusan mereset ya. Setiap kita logout akan mereset isi dari tabel tersebut. Nah, untuk user di sini juga sama, berisi kolom, terus query untuk membuat tabel, terus nama tabel. Di setiap konstruktor ini sudah saya siapkan dummy user ya. Sini ketika konstruktor atau aplikasi dijalankan akan menjalankan konstruktor dan membuat si user ini tadi. Nah, ini bisa digunakan untuk login, dan juga di aplikasi juga kita bisa register sendiri. Nah, di sini ada untuk CRUD-nya ya. Di sini ada add user. Terus habis itu di sini ada metode untuk login. Terus di sini ada pengecekan ya untuk validasi ketika ada user mendaftar atau register dan ternyata email tersebut dari yang user inputkan itu ternyata sudah ada di database, dia akan menampilkan error. Nah, di sini sama untuk mereset data. Terus untuk tampilan kita kebanyakan menggunakan ya button text view, terus edit text, terus untuk NTPN ya, data NTPN kita menggunakan recycle view dan card view. Nah, di sini kita menggunakan recycle view untuk bisa scrollnya, terus untuk tiap-tiap datanya kita menggunakan card view. Oke, nah terus ini juga di handle untuk code-nya juga di handle dari ini ya, dari class juga. Yang ini di sini ada recycle view adapter, terus di sini di dalamnya ada view holder dan sebagainya untuk pembuatan recycle view. Terus juga pengambilan data juga ya di sini. Terus oke. Di sini ada NTPN activity untuk inisialisasi recycle view ya, agar recycle view tadi berjalan. Terus ini saya komen ya, melooping semua data sesuai data yang ada di database. Di gambarannya di database datanya seperti ini. Oke, bentar ya, masih loading. Oke, loading. Oke, kayaknya ini agak lama ya. Jadi data-data ini hampir sama seperti ya data di MySQL persis, cuman bedanya di SQLite ini dia local database, jadi tidak memerlukan server ya. Dia datanya tersimpan di aplikasi Android tersebut. Mungkin penjelasan dari saya cukup seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Ilham, silakan Mas. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Ahmad Dhani. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.